Dari sekian banyak catatan kelam ihwal perjalanan Nikita Mirzani, rupanya kehidupan masa lalu Niki cukup mempengaruhi watak dan temperamennya yang keras. Ya, sebagai anak yang pernah mengalami fase hidup broken home, artis kelahiran Jakarta 17 Maret 86 ini sempat terjerembab dalam pergaulan bebas di masa remaja. Bahkan hobi mengukir tato di tubuhnya merupakan bagian dari ekspresi kekecewaan terhadap kedua orang tuanya. Papa sama mama tuh dulu sempat ada suka cekcok-cekcok gitu kan. Nah daripada aku lari ke narkoba atau ke yang lain-lain, pas kebetulan aku punya temen yang punya studio tato, akhirnya aku cobain, ternyata rasa kesel aku tuh jadi sakit gara-gara ditato, jadi hilang gitu masalah yang di rumah. Tapi siapa sangka, di balik penampilan seksi itu, di masa kecil rupanya ia pernah bercita-cita jadi wanita solehah atau ustazah. Untuk mewujudkan niatnya, selepas sekolah dasar, Niki bahkan sempat masuk pondok pesantren khusus putri yang terkenal di kawasan Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, yakni pesantren Darul Salam. Di pesantren itulah kemampuan religi Niki ditempa siang dan malam. Namun Niki bertahan sebagai santriwati selama 2 tahun 8 bulan saja. Di Gontor. Berapa lama? 2 tahun 8 bulan. Emang dulu gue waktu masuk pesantren kemauan sendiri. Jadi belajar ya belajar sesuai sama yang ada di sana. Cuman memang nggak kuat karena pelajarannya terlalu banyak. Terus setiap tahun kalau mau pulang lebaran harus ngapalin jus-jus besar. Nah awalnya tuh gue masih stres. Jadi gue kena tipes tuh setahun 4 kali. Terus orang tua nggak tega, akhirnya dibawa pulang. Kan gue masuknya SMP, lulus SD, masih kecil kan. Itu aja udah nggak ada harokat. Jadi kita mengharokatkin sendiri bahasa Arab. Kalau sampai selesai gue udah jadi ustazah di Mesir. Kondisi fisiknya yang sering sakit-sakitan membuat ayahnya Mawardi mengambil keputusan membawa Niki kembali ke kampung halaman. Pernah cerita, gue dulu pernah pesantren di daerah Jawa sana kan. Sejak keluar dari pesantren itulah, arah pergaulan Niki malah berbalik 180 derajat. Ia bahkan kerap kucing-kucingan dengan mendiang kedua orang tuanya saat melakoni dunia serba bebas. Aku biasanya kalau bikin tato bikin dulu baru ngomong. Dan kebetulan juga papaku baru tahu aku punya tato itu baru setahun yang lalu. Lebih sakit hati ya dibanding sakit di tato. Jejak spiritual Niki kembali mencuat akhir tahun 2018 silam tatkala Niki secara mengejutkan memutuskan untuk tampil berhijab. Publik pun terhenyak. Inikah akhir petualangan sang ratu kontroversi yang menemukan terang dan siap meniti jalan di lorong ilahi? Nggak ada yang bisa nyuruh Niki. Jadi kalau Niki berhijab ya memang karena Allah. Kalau Niki insya Allah apa yang udah Niki maksudnya Niki mau ya itu yang selamanya. Keputusan Niki yang sempat diragukan netizen itu mendapat dukungan dari selebriti yang sudah berhijrah seperti Arie Untung hingga Dewi Sandra. Belum jalan 1 tahun merubah penampilan, Niki kembali tampil seperti dulu. Sebuah keputusan yang juga sempat ia khawatirkan. Gue takutnya lepas lagi itu aja. Itu aja yang gue takutin. Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang Niki lagi sama rombongan. Kita mau ke Masjid Nabawi, mau ziarah. Pasang surut menjadi musafir iman memang kerap terjadi, tapi semua tak lantas menghilangkan jejak spiritual yang pernah membekas dalam perjalanan hidup Niki. Ada sajadah panjang terbentang. Busana kesucian itu memang kian jarang ia kenakan. Namun uniknya, diam-diam tanpa pamer di media sosial, Niki rupanya sering bolak-balik pergi ke tanah suci. Walau kembali tampil seksi, namun Niki tetap berusaha merawat hati, meresapi lantunan ayat-ayat suci. Sembunyikan ibadahmu seperti kau menyembunyikan aibmu gitu kan. Ya itu.
Niki nggak pernah mau ekspos tentang ibadah. Dia kan hampir setiap tahun umroh. Nikita Mirzani, sang nyai, memang sebuah anomali. Di balik sikapnya yang keras membatu, Niki menyembunyikan sisi lembut seorang ibu. Hatinya rapuh kala bersua dengan sesama yang tak mampu, apalagi anak-anak yatim piatu. Ya, tiba-tiba dia bilang, kakak aku mau sedekah. Niki orang yang sangat nice, orang yang sangat baik. Tampilan luar tak selamanya mencerminkan hati. Kala banyak orang nyinyir dan mencibir, Niki justru mendekap rindu menjadi wanita teladan yang bisa dibanggakan. Laura Meizani alias Loli, si putri sulung, dihantarnya ke pesantren. Kalau Loli kenapa pilih masuk pesantren? Karena Niki sebagai orang tua nggak bisa sepenuhnya 24 jam untuk menjaga anak. Apalagi dia perempuan. Setidaknya dia punya pelajaran tentang agama, dia tahu mana yang baik dan tidak, udah itu cukup. Niki nggak muluk-muluk. Niki juga nggak pernah memaksa untuk dia menggunakan hijab, atau Nikinya juga enggak. Tapi kalau memang dari hatinya dia mau, ya nggak ada masalah. Yang Niki harapin cuman ya semoga jadi anak yang berguna aja, bisa jagain adik-adiknya, miminya, keluarga, cukup. Aska, kamu udah sholat? Udah. Di rumah, tak pernah sehari pun Niki lepaskan pengawasan agar putra-putrinya tekun mendalami nilai-nilai keagamaan. Niki nggak pernah, alhamdulillahnya, meninggalkan sholat. Jadi makanya kenapa sampai detik ini Niki masih bisa bertahan, ya karena Niki nggak pernah lupa sama Tuhan. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear. Ketika perubahan itu menuai banyak pujian, lantas mengapa Nikita Mirzani justru kembali meniti jalan penuh kontroversi? Tak takut ladeni gempuran hukum dari dua mantan suaminya? Benarkah Nikita Mirzani rela masuk bui hanya untuk mempertahankan marwah keluarga dan anak-anaknya? Simak kisah selanjutnya hanya di Untold Story, kisah selebriti yang tak terungkap. You